Apakah Anda pernah merasa bahwa ilmu saja tidak cukup untuk membuat seseorang benar-benar dihormati? Dalam dunia yang semakin maju ini, adab seringkali dilupakan. Namun, tahukah Anda bahwa adab adalah fondasi yang menopang keberhasilan ilmu? Hari ini, kita akan menyelami salah satu karya inspiratif yang mengingatkan kita tentang pentingnya memprioritaskan akhlak di atas segalanya. Mari kita telusuri buku, Dahulukan Adab Sebelum Ilmu, karya Nasif Mustafa Al-Ghifari, dan temukan bagaimana adab dapat menjadi kunci sukses, baik di dunia maupun akhirat. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Mimin ya, biar Mimin makin semangat buat kontennya. Link bukunya Mimin cantumin di deskripsi video. Dan yang mau traktir Mimin kopi boleh klik link traktir kopi Mimin di deskripsi video ya. Baik, kita mulai review buku ini. Buku ini dimulai dengan sebuah pengantar yang mengingatkan pembaca tentang posisi adab dalam Islam. Penulis mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa akhlak mulia adalah salah satu tujuan utama diutusnya Rasulullah. Nasif Mustafa Al-Ghifari mengingatkan bahwa ilmu tanpa adab dapat menyesatkan, sementara adab yang benar akan membawa keberkahan ilmu. Penulis juga menekankan bagaimana ulama-ulama terdahulu seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah mengutamakan adab sebelum mereka mendalami ilmu. Mereka memahami bahwa ilmu yang diterima tanpa adab hanya akan menjadi beban, bukan keberkahan. Pertama, apa itu adab? Pada bagian ini, buku menjelaskan definisi adab secara mendalam. Adab bukan hanya sekadar sopan santun, tetapi mencakup seluruh perilaku yang menunjukkan penghormatan kepada Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Nasif Mustafa menyebutkan 3 dimensi utama adab. 1. Adab kepada Allah SWT, meliputi ketaatan dalam beribadah, rasa syukur atas nikmatnya, dan menjaga hati dari sifat sombong atau iri. 2. Adab kepada manusia, bersikap santun, menghormati hak orang lain, dan selalu mengedepankan akhlak mulia dalam berinteraksi. 3. Adab kepada diri sendiri, menjaga integritas diri, menghindari perbuatan tercela, dan senantiasa berusaha memperbaiki diri. Selanjutnya, hubungan adab dan ilmu. Penulis kemudian mengulas tentang bagaimana adab dan ilmu saling berkaitan. Ia menyebutkan bahwa ilmu tanpa adab seperti pedang tajam di tangan orang yang tak bertanggung jawab. Dalam sejarah Islam, banyak ulama besar yang memiliki kebiasaan mendidik murid-murid mereka tentang adab sebelum memberikan pelajaran ilmu. Kisah menarik yang diangkat di sini adalah bagaimana Imam Malik mengajarkan murid-muridnya untuk menghormati ilmu. Salah satunya adalah dengan tidak pernah mengangkat suara di depan gurunya. Imam Syafi'i juga dikenal sebagai murid yang sangat menghormati Imam Malik, hingga ia tidak pernah berani membalikkan lembaran kitabnya dengan suara keras saat belajar. Selanjutnya, pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini memberikan contoh nyata bagaimana adab dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh yang dijelaskan di antaranya, adab di keluarga, menghormati orang tua, bersikap lembut kepada saudara, dan menjaga komunikasi yang baik. Adab di tempat kerja, bersikap jujur, bekerja dengan ikhlas, dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Adab dalam belajar, menghormati guru, mendengarkan dengan saksama, dan tidak sombong atas ilmu yang dimiliki. Penulis menekankan bahwa adab adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah dan keberkahan dalam hidup. Selanjutnya, kisah-kisah inspiratif tentang adab. Bagian ini mengupas beberapa kisah nyata dan sejarah tentang pentingnya adab. Salah satunya adalah kisah Nabi Musa AS yang harus belajar kesabaran dan rasa hormat kepada Khidir AS saat menerima ilmu darinya. Penulis juga menyertakan kisah sahabat Nabi, seperti Abu Bakar As-Siddiq yang selalu mengedepankan akhlak mulia, bahkan saat menghadapi orang-orang yang menentangnya. Selanjutnya, tantangan modern terhadap adab. Dalam bab ini, penulis membahas tantangan-tantangan yang dihadapi umat manusia di era modern. Globalisasi, media sosial, dan kemajuan teknologi seringkali membuat manusia melupakan nilai-nilai adab. Penulis memberikan tips praktis untuk tetap menjaga adab di era digital, seperti berhati-hati dalam berkomentar, menghindari menyebar fitnah, dan menggunakan media sosial untuk kebaikan. Selanjutnya, pesan penutup dan refleksi. Di akhir buku, Nasif Mustafa Al-Ghifari mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup masing-masing. Ia mengingatkan bahwa dunia ini sementara, dan yang akan dibawa ke akhirat adalah akhlak serta amal perbuatan kita. Penulis mengajak pembaca untuk mulai menerapkan adab dalam segala aspek kehidupan. Jadi,
Pesan moral yang dapat kita ambil dari buku ini yaitu, adab adalah permata yang harus selalu kita jaga. Dalam mencari ilmu, jangan lupa untuk tetap rendah hati dan menjaga perilaku. Ketahuilah, ilmu yang tidak dihiasi dengan adab hanya akan menjadi beban di dunia dan akhirat. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri, dan jadikan adab sebagai pijakan utama dalam kehidupan. Karena dengan adab, ilmu akan menjadi berkah, dan kehidupan kita akan penuh dengan keberkahan. Terima kasih buat yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mimin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.